Wanita itu berjalan keluar dari pintu depan. Di sini Sigit melihat wanita itu berjalan dengan kaki yang terseret. Seolah-olah di bagian kakinya ini ada yang sedang ngegentolin. Sigit mencoba memperhatikan ketika si mbak itu lewat pas di depan hadapan Sigit. Alangkah Sigit terkejut. Di bagian selangkangan si mbak-mbak ini terlihat ada sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok itu sedang menggentol, sedang bergelantungan di pinggang mbak-mbak tersebut, sedang berada di dalam daster mbak-mbak tersebut. Ketika mbak itu lewat di depan hadapan Sigit, berjalan perlahan dengan kaki yang terseret. Ya, seperti berat sekali lah dia berjalan. Lagi-lagi di sini Sigit mendengar suara kecapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini, untuk sahabat yang telah mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semua. Untuk di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita. Beliau ingin membagikan cerita tentang seseorang yang memelihara tuyul. Di sini, sahabat kita yang bernama Sigit, yang sekarang tinggal di daerah Ternate. Beliau ingin membagikan pengalaman misteri yang terjadi di tahun 2011 yang lalu. Di sini, Sigit mengatakan, beliau bukan seorang anak indigo, tapi entah nggak tahu kenapa, ketika dia berada di suatu tempat yang akan saya ceritakan ini, Sigit dapat melihat seseorang yang menggunakan pesugihan tuyul. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman mistis, memiliki cerita misteri ingin dibagikan di channel Ryu Wijaya sebuah kisah misteri, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Kisah ini dibagikan oleh sahabat kita yang bernama Sigit yang berada di Ternate. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang cukup menarik sekali. Jadi, Sigit ini seorang anak tunggal dari keluarga yang cukup besar. Keluarga Sigit yang ada di Ternate merupakan salah satu keluarga yang cukup terpandang. Keluarga Sigit ini memang dikenal memiliki ilmu kebatinan lah, boleh dikatakan seperti itu. Tapi di sini Sigit sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal gaib, tidak tertarik dengan dunia mistis. Sigit fokus belajar, Sigit fokus untuk mengejar masa depannya, dan pada suatu ketika Sigit ini berniat untuk merantau ke salah satu daerah. Sigit pengen kuliah di salah satu universitas yang ternama yang cukup jauh dari daerah Ternate. Ya, intinya seperti inilah. Sigit ini berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk kuliah di luar kota. Nah, kedua orang tua Sigit sama sekali tidak menghalangi niat anaknya. Malah mereka senang. Sigit memiliki pandangan yang cukup luas. Dia ingin kuliah di tempat yang terbaik, dan Sigit pun diizinkan untuk merantau. Tapi di sini Sigit mengatakan, sebelum Sigit dilepas untuk merantau, tradisi yang ada di kampung Sigit di daerah Ternate, untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan yang ingin merantau, apalagi Sigit ini ingin merantau untuk menuntut ilmu, ini ada sebuah prosesi adat untuk pelepas lah istilahnya, untuk mengiringi perjalanan seorang yang ingin merantau untuk menuntut ilmu ke daerah lain. Jadi ada sebuah tradisi adat yang
harus dilakukan oleh keluarga Sigit. Yang mana? Seperti yang saya katakan tadi, keluarga Sigit ini memang merupakan sebuah keluarga besar, keluarga yang cukup terpandang di daerah tempat dia tinggal, dan keluarganya ini terkenal. Dari mulai buyutnya, datuknya Sigit, bahkan sampai bapaknya Sigit. Ya, orang-orang itu sangat dekat atau mengenal dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistis. Jadi tradisi atau ritual yang dilakukan oleh keluarga Sigit untuk melepas kepergian Sigit ini sama sekali tidak ada unsur negatifnya. Ini merupakan sebuah kebudayaan. Jadi acara pertama pada pagi hari, seluruh warga yang diundang datang untuk membacakan doa selamat. Setelah membacakan doa selamat diiringi dengan marhaban dan beberapa ritual adat pun dilakukan. Seperti Sigit ini harus meminum air 1 gelas. Air itu harus diminum sampai habis, barulah Sigit ini boleh melangkahkan kakinya untuk meninggalkan kampung halaman. Dengan doa tua-tua Tengganai, dengan doa yang dilantunkan oleh pembuka agama, Sigit pun di sini memantapkan kakinya untuk merantau. Setibanya Sigit di kota yang beliau tuju, yaitu kota Surabaya, Sigit pun mulai melakukan aktivitasnya di sana. Hal awal yang dilakukan Sigit, pertama kali dia sampai ke kota Surabaya, Sigit langsung mencari tempat kos. Yang mana? Tempat kos yang ditempati oleh Sigit ya. Pertama kali dia datang ke Surabaya, jaraknya ini lumayan jauh dari tempat si Sigit kuliah. Sigit terpaksa menempati kos tersebut karena kosan yang ada di sekitar kampus ini sudah penuh semua. Sigit mengatakan kurang lebih 1 semester lah Sigit menempati kos-kosan yang cukup jauh jaraknya dari kampus. Sigit akhirnya setelah masuk ke semester kedua, Sigit dapat mencari kos-kosan yang lebih dekat dari kampus tempat dia kuliah. Lalu Sigit pun di sini pindahlah ke kos-kosan yang baru. Sebelumnya, ketika Sigit tinggal di kos-kosan pertama, sama sekali Sigit ini tidak merasa ada yang aneh. Sama sekali Sigit tidak pernah mengalami sesuatu yang mistis. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib sama sekali tidak pernah dirasakan oleh si Sigit ini. Namun ketika Sigit pindah ke kos-kosan yang kedua, yang mana kosan yang kedua ini Sigit mengatakan, memang kalau dilihat dari tampak luar, kos-kosan ini cukup bikin merinding. Suasana yang ada di sana gelap, tapi mau nggak mau lah, Sigit ini ngejar waktu dari kosan ke kampusnya itu biar nggak terlalu jauh, biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Sigit pun masuklah ke kosan tersebut menyewa sebuah kamar. Kamar kos yang ada di sana bentuknya itu kayak kamar bedengan. Jadi satu pintu, ada 5 pintu, di sebelahnya lagi ada 5 pintu lagi. Kurang lebih kos-kosan yang ada di tempat Sigit ngekos di kosan kedua ini ada sekitar 13 pintu. Nah, semua kamar yang ada di kosan tersebut itu nggak ada kamar mandinya. Kamar mandi yang ada di sana itu ada 3. Jadi di bagian belakang, penghuni kos yang ada di sana, kalau pagi-pagi itu Sigit bilang, yo kalau mau mandi itu siapa cepat dia duluan mandi. Kalau enggak ya mau nggak mau harus antri. Karena dari 13 kamar kos, di kosan itu cuma terdapat 3 buah kamar mandi. Nah, jadi setelah beberapa hari Sigit menempati kos barunya, suasana yang ada di sana walaupun agak sedikit lembab dan gelap, Sigit belum merasakan ada sesuatu yang aneh, belum merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ketika Sigit keluar dari kosan, dia melihat di samping kosan, ya di satu pekarangan lah jatuhnya Sigit bilang. Jadi pagar dari kosan itu cukup lebar. Ada sebuah tembok yang menyekat, tapi sekatnya itu cuma sebatas dinding kosan. Namun di bagian halamannya, di bagian tempat parkir lah Sigit bilang, itu menyatu dengan sebuah rumah yang cukup besar. Nah, rumah yang cukup besar inilah ya yang membuat suasana dari kos-kosan itu gelap. Karena di depan rumah yang besar itu, di teras rumah yang besar itu ada sebuah pohon mangga yang cukup besar. Jadi dahannya itu menutupi sebagian atap kos-kosan, jadi matahari itu nggak bisa masuk langsung. Itulah penyebab kos-kosan yang ditempati Sigit ini kalau dari jauh, kalau dari luar itu terlihat gelap dan lembab. Nah, pada suatu pagi ketika Sigit ingin berangkat ke kampus, ya dia nggak sengaja. Dia menoleh ke samping sebelah kanan, yaitu menoleh ke arah rumah besar yang ada pohon mangga itu. Sigit melihat ada sebuah etalase tempat orang dagang. Beberapa hari Sigit telah tinggal di kos-kosannya. Sigit ini sama sekali tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Baru pagi itulah Sigit melihat, loh,
ini kok ada yang jual sarapan. Karena Sigit pagi itu belum sarapan. Dia ngelihat jam. Untuk masuk kelas ya masih cukup lah kalau untuk sarapan. Jadi Sigit pun mampirlah ke rumah yang besar itu, menyambangi seorang wanita yang menjaga etalase tersebut. Sigit pun memesan 1 porsi makanan dan segelas kopi. Singkat cerita, setelah pesanan Sigit datang, kopinya datang, makanannya datang, Sigit pun menyantap makanan tersebut sambil meminum kopinya. Sigit sambil memerhatikan di sekitar. Rumah ini cukup besar, tapi si Mbak ini cuma sendirian. Sigit di sini awalnya berpikir, oh jangan-jangan ini pembantu ya, atau orang yang bantu-bantu jualan di sini. Kalau enggak, rumah ini kosong ya, si Mbak ini cuma nyewa tempat untuk berjualan. Itulah yang cuma ada di pikiran Sigit. Setelah Sigit selesai makan, dia pun langsung bergegas menuju kampusnya. Nah, hari-hari dilalui Sigit. Setiap pagi, Sigit ini kerap kali menyambangi warung yang ada di sebelah kos-kosannya. Sigit sering sarapan di sana. Namun, beberapa teman-teman kosan Sigit ketika diajak sama Sigit, yuk sarapan yuk di kantin sebelah, Sigit bilang. Tapi teman-teman Sigit yang tinggal di kosan tersebut semuanya pada menolak. Mereka bilang, enggak makan di warung depan aja lah, makan di warkopnya si Joni aja lah. Karena pas di depan pagar, ya pas di depan tempat kos-kosan Sigit itu ada warkop. Pemilik warkop itu bernama Joni. Jadi anak-anak kosan nyebutnya warungnya si Joni. Nah, Sigit bilang, ngapain makan di tempat si Joni? Masa nggak bosan kalian? Menunya cuman mie goreng, mie rebus, ya bubur kacang. Mendingan di sebelah ada nasi. Tapi teman-teman kosan Sigit ini, mereka sama sekali tidak mau diajak Sigit untuk makan di sebelah. Akhirnya Sigit pun selalu sendirian makan di tempat tersebut. Pada suatu ketika, jaraknya dari si Sigit ini, pertama dia tinggal di kos-kosan barunya di awal semester 2, ya palingan sekitar 2,5 bulan masuk ke bulan ketiga lah. Sigit ini kan sering makan di warung sebelah. Nah, di waktu itulah Sigit ini baru melihat bahwa rumah sebelah yang besar ini itu nggak kosong. Penjaga warung, seorang wanita penjaga warung yang ada di sebelah itu, ternyata itu adalah si pemilik rumah. Ada suaminya ternyata, Sigit bilang. Jadi pada suatu pagi, Sigit sedang makan seperti biasa sambil minum kopi. Ada seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut. Laki-laki itu berpenampilan rapi, tapi ketika Sigit melempar senyum ya untuk sekedar menyapa, laki-laki itu langsung buang muka, dia langsung keluar menuju ke jalan dan Sigit nggak tahu laki-laki itu siapa dan laki-laki itu mau kemana. Ketika si Mbak penjaga warung ini datang, ya Sigit nanya lah, Mbak, itu siapa Mbak? Laki-laki yang barusan keluar dari rumah. Dengan rasa penasaran, Sigit pun bertanya. Karena Sigit dengan si Mbak ini udah cukup akrab lah. Karena hampir setiap pagi Sigit sarapan di sana. Dia sering ngobrol sama si Mbak. Si Mbak pun menjawab, itu suami saya Mas. Oh, suaminya Mbak. Kok selama ini saya sering sarapan di sini? Saya baru ngelihat ya, suami Mbak keluar dari rumah. Oh iya, memang iya Mas. Memang udah lama suami saya nggak pulang ke rumah. Kemarin dia pulang kampung. Kebetulan ibunya sedang sakit dan alhamdulillah sekarang ibunya sudah baikan. Jadi suami saya baru bisa pulang ke sini. Nah, jadi Sigit pun rasa penasarannya ini terjawab pagi itu. Seperti biasa setelah Sigit sarapan, dia membayar ke si Mbak. Sigit pun langsung berjalan menuju kampusnya. Setelah Sigit selesai melakukan aktivitas di kampus, Sigit pun pulang ke kos-kosan untuk beristirahat. Setelah hari itu berlalu, seperti biasa, ketika pagi hari datang, ketika jam Sigit udah masuk untuk berangkat pergi kuliah, Sigit ini tak lupa mampir ke warung sebelah, mampir ke warung si Mbak untuk sarapan. Namun ketika Sigit ini sarapan pada pagi itu, suasana tempat Sigit makan, warung yang ada di sebelah kos-kosan Sigit, ini serasa asing sekali. Nggak tahu kenapa Sigit bilang, entah perasaannya saja, tapi yang dirasakan Sigit ketika Sigit menginjakkan kaki di warung tersebut, seketika bulu kuduk Sigit ini merinding. Seng. Sigit di sini merasa aneh dan Sigit pun mulai memperhatikan di sekitar. Loh, kok suasana yang ada di sini kok beda? Sigit memperhatikan mejanya. Jangan-jangan posisi mejanya berubah. Tapi enggak.
Posisi meja itu ada di teras rumah, menghadap ke jalan, pas menghadap ke etalase. Dan di depan etalase, itu ada sebuah bangku. Bangku yang biasa tempat si mbak-mbak penjaga warung itu duduk. Sigit merasa nggak ada yang aneh, nggak ada yang berubah. Kok perasaanku asing sekali di sini. Nggak lama ketika Sigit ini memperhatikan lokasi di sekitar. Lagi-lagi ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah. Laki-laki tersebut menggunakan kemeja, berjalan dengan tangan ke belakang. Seperti biasa, Sigit yang orangnya ramah. Ketika laki-laki itu lewat, menatap si Sigit, Sigit pun melemparkan senyuman seolah-olah ingin menyapa. Namun ketika Sigit senyum ingin menyapa, laki-laki itu langsung buang muka dan langsung meninggalkan rumah tersebut. Gak lama berselang, setelah laki-laki itu keluar dari dalam rumah, si mbak penjaga warung pun langsung keluar. Nah, ketika si mbak ini keluar, Sigit ada ngelihat sesuatu yang berbeda dari si mbak. Mohon maaf sebelumnya, si mbak itu menggunakan daster. Daster ibu-ibu yang di bagian dadanya itu ada kancing ya. Nah, terlihat ketika si mbak itu keluar dari dalam rumah, bagian kancing dari daster mbak itu terbuka. Mohon maaf sebelumnya, bagian payudara dari si mbak itu kelihatan sedikit. Sigit di sini agak merasa kaget lah ya. Loh, kok tumben-tumbenan si mbak ini yang biasanya memang selalu menggunakan daster, kok pagi ini kancing dasternya kebuka, bagian payudaranya kelihatan. Sigit di sini mulai berpikir nakal lah ya. Jangan-jangan sebelum suaminya keluar rumah suaminya minta jatah dulu. Itulah yang ada di pikiran Sigit pada saat itu. Namun ketika si mbak selesai menyajikan makan, seperti biasa si Sigit ini makan, si mbak itu duduk ke depan. Jadi posisinya membelakangi si Sigit. Sigit yang makan seorang diri di warung tersebut di pagi hari, dia mendengar seperti ada suara kecapan. Suara kecapan seperti anak kecil yang sedang menyusu. Jadi Sigit ini kaget loh. Itu suara siapa? Mungkin si mbak lagi makan permen ya. Sigit masih berpikir positif. Setelah beliau selesai makan, seperti biasa Sigit berdiri membayar makanan yang telah dimakan. Sigit pun berjalan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke kampus. Nah, sebelum Sigit ini meninggalkan warung makan tersebut, memang ketika Sigit membayar ya, ngedeketin si mbak yang sedang duduk ngelamun menghadap ke arah depan etalase, Sigit ini menanyakan kepada si mbak, Mbak ngapain bengong pagi-pagi? Pamali mbak, rezeki nanti jauh. Si mbak tuh kaget lah melihat ke Sigit dan Sigit pun langsung mengurungkan uangnya. Nih mbak, aku bayar, makasih ya. Ketika Sigit membayar ya, mendekati si mbak, memberikan uang, Sigit mencium ada seperti aroma amis, seperti aroma amis darah. Namun di sini Sigit belum berpikir yang aneh-aneh. Sigit pun meninggalkan tempat itu dan pergi ke kampus. Beberapa langkah Sigit keluar dari pagar. Sigit merasa kalau langkah kakinya itu ada yang mengikuti. Ketika Sigit melangkahkan kaki kanan, tek, dari belakang itu seperti ada kayak angin lah. Angin, ada orang yang ngikutin ya. Orang itu juga melangkahkan kaki kanan. Ketika Sigit melangkahkan kaki kiri, Sigit juga merasa orang itu melangkah kaki kiri seperti seolah-olah orang itu mengikuti langkahnya Sigit lah. Ketika Sigit melihat ke belakang, sama sekali tidak ada orang. Jadi Sigit pun masa bodoh lah, itu cuma perasaanku saja. Mungkin Sigit pun bergegas untuk menuju kampusnya. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Sigit ini nggak pulang ke kos-kosan. Dia nginep di kosan temannya karena hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, jadwal kuliah Sigit pada minggu itu, pada waktu itu ya, jadwal kuliahnya kosong. Jadi Sigit menginap lah di kosan temannya yang memang jaraknya lumayan jauh dari kos-kosan Sigit. 3 hari Sigit tidak menginap di kosan tersebut. Pada hari Senin, seperti biasa, Sigit bangun, mandi, Sigit siap-siap mau ke kampus. Sigit pun mampir ke warung si mbak. Ketika Sigit datang, si mbak itu sudah duduk di depan etalase. Ketika melihat Sigit masuk ke dalam warungnya, si mbak itu pun langsung berdiri, menanyakan kepada Sigit, mau sarapan apa kamu pagi ini dek? Sigit mengatakan, seperti biasa lah mbak, jangan lupa kopinya jangan ketinggalan. Si mbak pun langsung menyiapkan makanan yang dipesan oleh Sigit. Seperti biasa,
Sigit duduk di kursi di meja yang dekat pintu masuk dari rumah tersebut ya, pintu keluar masuk dari rumah tersebut. Namun di pagi itu, Sigit tidak melihat sosok suami si Mbak penjaga warung ini. Niat di dalam hati Sigit ingin bertanya, kok pagi ini suamimu gak kelihatan? Tapi Sigit gak enak lah nanya sama si Mbak itu. Sigit pun menunggu sajian makanannya selesai disiapkan oleh si Mbak. Nah, setelah sajian makanan itu disiapkan sama si Mbak, diantarlah ke meja Sigit. Saat si Mbak itu mengantarkan sepiring nasi dengan segelas kopi, terlihat dari raut wajah si Mbak. Wajahnya itu beda sekali dengan biasanya. Terlihat sangat pucat sekali. Sigit pun di sini nyeletuk, "Mbak, baru 3 hari aku nggak kesini. Kok wajah Mbak pucat sekali? Mbak lagi sakit?" Wanita itu pun menggelengkan kepala dan mengatakan, "Ya enggak lah dek, mungkin aku kecapean aja." Nah, Sigit pun di sini lanjut untuk makan. Selesai makan, Sigit minum kopi. Ketika Sigit ingin berdiri, ingin membayar makanan yang telah dimakan, suami dari si mbak-mbak ini keluar lagi dari pintu. Tas Sigit nggak sengaja, baunya itu bersenggolan dengan laki-laki tersebut dan Sigit pun meminta maaf. "Maaf mas, nggak sengaja." Seperti biasa, suami dari si Mbak itu mengabaikan Sigit. Menganggap kalau di sana tuh nggak ada Sigit lah istilahnya. Dia terus berjalan dengan tangan ke belakang. Nah, jadi ketika suaminya sudah keluar, sudah tidak terlihat lagi dari pandangan Sigit, Sigit pun bertanya kepada si Mbak, "Mbak, kok suamimu pendiam sekali?" Si Mbak pun mengatakan kepada Sigit, "Dia memang orangnya kayak gitu. Maaf enggak lah, aku yang seharusnya minta maaf. Tadi aku nggak sengaja Mbak, nyenggol bahu suaminya Mbak." Nah, setelah kejadian pada pagi hari itu, barulah di sini Sigit mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Apa yang seharusnya tidak dapat dilihat oleh Sigit, Sigit dapat melihatnya. Beberapa langkah setelah Sigit meninggalkan tempat makan tersebut, Sigit menoleh ke belakang. Alangkah Sigit terkejut. Dari balik etalase kaca tempat si mbak-mbak itu duduk, Sigit melihat dengan jelas kalau si mbak itu sedang menyusui sesuatu. Menyusui sosok yang sangat mengerikan sekali. Sigit melihat bentuknya itu seperti anak kecil. Anak kecil usia 1 tahun ke bawah lah. Sigit melihat anak itu tidak pakai baju, tidak pakai celana. Sebelah tangannya memegang leher bagian si Mbak dan dia terus mendekap susu dari si Mbak. Seolah-olah dia sedang mengisap susu tersebut. Sigit di sini merasa sangat mengerikan sekali. Sigit merasa jijik dan Sigit pun membuang muka. Sigit terus berjalan menuju kampusnya. Tapi setelah Sigit melihat kejadian mengerikan pada pagi hari itu, jujur dia katakan, selama di kampus, Sigit ini tidak konsentrasi. Dia nggak tahu sosok apa yang dilihat dan nggak tahu kenapa. Kok aku bisa ngelihat sosok itu? Nah, jadi keesokan harinya, Sigit ini nggak mau sarapan di sana karena Sigit merasa takut. Sigit di sini mulai mencari tahu, mulai dia browsing internet. Sosok yang dilihat sama si Sigit ini digambarkannya lah dengan bentuk kata kunci. Sigit mencari kata kunci, sosok makhluk halus dengan wujud seperti anak kecil. Dalam artikel yang dibaca oleh Sigit, kesimpulannya adalah sosok yang dilihat Sigit ini adalah sosok makhluk gaib yang disebut tuyul. Semenjak hari itu, setelah Sigit tahu kalau di tempat makannya Sigit yang biasa ini, di situ ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjil. Sigit pun nggak pernah sarapan di sana lagi. Sigit ikut sama teman-temannya sarapan di warungnya si Joni. Nah, pas di warungnya si Joni, Sigit memperhatikan karena posisinya berseberangan, berseberangan pas sekali lah, berseberangan. Di seberang sana warungnya si Joni, di seberang sini warungnya si Mbak yang di samping kos-kosan Sigit. Sambil Sigit ini sarapan, sambil makan bubur kacang hijau, sambil minum kopi, Sigit terus menatap si Mbak yang duduk di balik etalase. Terlihat kalau si Mbak itu seperti sedang nyusuin sesuatu. Dari raut wajah si Mbak, si Mbak itu menahan sakit yang sangat teramat sakit sekali. Sesekali terlihat dari raut wajahnya, si Mbak itu meringis kesakitan. Nah, dari sinilah
Sigit ini mulai mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sigit di sini menggambarkan rumah besar yang ada di samping kos-kosannya. Ini kalau kita lihat dari luar, ini adalah rumah seorang yang berada. Garasi yang ada di rumah tersebut, garasinya itu nggak pakai tutup karena pagarnya itu tertutup full ya dengan pagar besi. Jadi di dalam garasi itu ada 2 buah mobil mewah, ada sebuah motor. Namun 2 mobil dan 1 motor itu sama sekali tidak pernah dilihat Sigit keluar dari dalam garasi. Seolah-olah mobil dan motor itu tidak pernah digunakan. Seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut, kalau dia keluar rumah, dia nggak pernah menggunakan kendaraan yang ada di dalam garasi. Sigit di sini mulai mencari tahu. Awalnya, Sigit bertanya dengan si Joni. Sore hari setelah Sigit pulang kampus, Sigit mandi. Setelah mandi, Sigit nongkrong lah di warungnya si Joni. Bang Jon, abang kenal nggak sama mbak-mbak yang jualan di depan tuh, yang jual sarapan? Memangnya kenapa gitu? Ya enggak, aku nanya aja. Masa kamu nggak kenal sih? Bang Joni bilang, kamu kan setiap pagi sarapan di sana. Masa ya kamu nggak kenalan? Ya bukan itu maksudku Bang Joni. Maksud aku, abang kan sudah lama jualan di sini. Masa abang nggak tahu asal-usul atau cerita dari keluarga tersebut? Kayaknya aneh bang. Yang tinggal di rumah besar itu cuma sepasang suami istri. Rumahnya megah, rumahnya mewah. Di dalam garasinya ada 2 mobil dan 1 motor. Kok kenapa ya? Dia masih repot-repot untuk jual sarapan pagi-pagi. Di sini Bang Joni langsung to the point ya, mengatakan kepada Sigit, kamu nanya kayak gitu, emang kamu udah ngelihat apa di sana? Sigit kaget lah, Bang Joni langsung nembak kayak gitu. Maksud abang apa? Yo, biasanya kalau anak-anak kos yang bertanya seperti itu kepada saya, berarti mereka sudah melihat tuyul. Loh, kok tuyul bang? Lah, yang kamu tanyakan tuyul kan? Tuyul yang digendong sama si mbak-mbak itu. Ternyata di sini Bang Joni ini tahu asal-usul selak-beluk dari keluarga tersebut. Bang Joni pun di sini sedikit demi sedikit mulai menceritakan kepada si Sigit. Git, sebenarnya kamu bukan orang pertama yang bertanya seperti itu. Banyak Git. Di atas-atas kamu dulu sebelum kamu ngekos di sini. Banyak Git. Anak-anak kosan tuh yang bisa ngelihat. Kalau mbak itu sedang gendong tuyul, mbak itu sedang nyetein tuyul. Itu kan yang mau kamu tanya sama aku. Iya bang. Aku nggak sengaja kemarin pagi ngelihat kalau si mbak itu sedang netein, tapi aku nggak ngelihat jelas bang sosok itu apa. Aku coba-coba cari di internet. Sosok yang aku lihat itu bentuknya kayak anak kecil, dan dalam artikel di internet menunjukkan kalau sosok yang aku lihat itu adalah sosok tuyul. Ya memang betul itu adalah tuyul, si Bang Joni bilang. Bang Joni pun mulai ya membuka cerita dari keluarga yang ada di rumah sebelah tersebut. Bang Joni mengatakan, sepasang suami istri itu dulunya tinggal di rumah belakang. Di belakang pagar kos-kosan tersebut ya, itu ada bedeng lagi. Nah, sepasang suami istri yang sekarang tinggal di rumah besar di samping kos-kosan itu dulunya tinggal di bedeng belakang. Tapi nggak tahu gimana caranya lagi, sepasang suami istri itu bisa mengumpulin duit ketika rumah itu ingin dijual. Sepasang suami istri inilah yang membeli rumah tersebut dengan cash, dengan uang tunai. Beberapa warga yang ada di sini memang sempat menaruh kecurigaan kalau sepasang suami istri itu menyembunyikan sesuatu. Beberapa warga yang tinggal di sini, yang mana memang mereka memiliki kemampuan kebatinan lah. Mereka juga melihat gitu, apa yang kamu lihat. Kalau wanita yang penjaga warung yang sering tempat kamu sarapan itu sedang nyusuin tuyul. Tapi di sini kami tidak bisa membuktikan karena warga-warga yang ada di sekitar sini itu sama sekali tidak pernah kehilangan uang dengan ciri-ciri dicuri oleh tuyul. Jadi selama dia tinggal di rumah bedeng belakang, sampai dia ngumpulin duit nggak tahu dari mana dalam waktu singkat, dia bisa membeli rumah itu. Warga yang ada di sini tidak pernah kehilangan dengan ciri-ciri kehilangan dicuri tuyul. Makanya kami di sini tidak dapat membuktikan kalau sepasang suami istri itu nyupang tuyul atau memelihara pesugihan tuyul. Setelah mendapat penjelasan dari Bang Joni, Sigit pada malam itu juga lekas menelpon ke kampung, menelpon ibunya, menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Sigit. Sigit minta ngomong sama bapaknya. Bu, bapak mana bu?
Ada, Bapak lagi sholat Isya. Ya udah, ntar kalau Bapak sudah selesai sholat Isya, telepon Sigit ya. Sigit mau ngomong sama Bapak. Ya udah, kamu tunggu aja lah. Ibunya pun menelpon setelah bapaknya selesai menunaikan ibadah sholat Isya. Di sini Sigit meminta bantuan kepada bapaknya. Pak, tolonglah Pak. Aku nggak mau Pak ngelihat sosok yang aku lihat kemarin. Aku takut Pak. Bapaknya Sigit mengatakan, ya nggak apa-apa lah. Apa yang kamu lihat berarti Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kamu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kekuasaannya. Kamu yang tidak dapat melihat sosok gaib, tiba-tiba dapat melihat sosok gaib. Memang, bapaknya Sigit mengatakan di sini, bawaan dari dalam tubuh Sigit ini sama sekali tidak ada kekuatan batin lah istilahnya. Tidak dapat melihat sosok-sosok gaib. Kenapa si Sigit ini dapat melihat sosok gaib? Kenapa Sigit bisa melihat sosok tuyul yang sedang menyusu di mbak-mbak penjaga warung tersebut? Karena pada pagi hari itu Sigit ini nggak sengaja bersenggolan bahu dengan laki-laki yang nyupang tuyul. Laki-laki yang menggunakan pesugihan tuyul. Disinilah ada kontak energi dan energi itu menempel ke tubuhnya Sigit. Bapaknya Sigit mengatakan, itulah nak, alasan kenapa kamu bisa melihat sosok tuyul tersebut. Nah, sekarang Bapak tanya, selain sosok tuyul yang kamu lihat, ada nggak sosok gaib lain lagi yang kamu lihat? Bapaknya Sigit di sini bisa memastikan ada tempelan energi yang negatif yang sekarang nempel di tubuh Sigit yang mempengaruhi Sigit ini dapat melihat sosok tuyul tersebut. Bapaknya Sigit pun di sini mengatakan, ya udah, nanti Bapak ke rumah kakek kamu, Bapak minta tawarin air. Insya Allah lusa air itu akan Bapak kirim. Sesampainya nanti air itu sama kamu, air itu kamu minum, kamu usapin ke muka, dan jangan lupa setelah kamu minum dan mengusapkan air itu ke muka, kamu ngambil wudhu, barulah kamu keluar rumah. Insya Allah energi negatif yang ada di tubuh kamu, ya, kamu yang dapat melihat sosok tuyul yang ada di sebelah kos-kosan kamu, insya Allah sosok itu tidak akan terlihat lagi sama kamu. Singkat cerita, setelah paket kiriman datang dari Ternate, sebotol air aqua besar, Sigit pun menelpon ibu dan bapaknya mengatakan kalau paket air itu sudah tiba. Sigit pun di sini segera disuruh minum air itu segelas. Diminum sama Sigit dan sisa airnya itu ya diusapin ke muka, diambil untuk berwudu, barulah di sini Sigit disuruh untuk pergi ke sebelah. Coba kamu main-main ke sebelah, nah. Mana tahu sosok tuyul itu sudah nggak kelihatan lagi sama kamu. Sigit pun menurutin apa yang dikatakan bapaknya. Nah, Sigit menerima paket. Ya, menerima paket itu sore. Jadi kebetulan azan maghrib berkumandang, Sigit tuh wudhu pakai air yang dikirimkan oleh bapaknya ini. Setelah Sigit menunaikan ibadah sholat maghrib, Sigit keluar dari kos-kosannya. Sigit pun main ke sebelah. Karena warung yang ada di sebelah, ya, bukan cuma jual sarapan, tapi dia buka sampai malam. Kalau malam, si Mbak itu jual kopi dan ada beberapa gorengan yang dijual sama si Mbak itu. Nah, jadi di sini Sigit mainlah ke sebelah. Sigit duduk di tempat biasa Sigit duduk. Di warung itu ada 3 orang. 3 orang pemuda yang sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil makan gorengan. Jadi totalnya mereka ada berempat di sana. Sigit duduklah, ikut nimbrung lah, ngobrol sama orang-orang tersebut. Ketika Sigit dan ketiga orang itu sedang duduk ya, ngobrol, si mbak-mbak penjaga warung ini duduk seperti biasa. Duduk membelakangi orang-orang yang sedang ngobrol di belakang, menghadap ke jalan, menghadap ke etalase. Sigit di sini kembali mendengar seperti ada suara kecapan. Tapi sosok itu tidak terlihat oleh Sigit karena terhalang ya. Terhalang punggung dari wanita tersebut. Nggak lama berselang, ada suara laki-laki memanggil, "Bu! Bu!" Wanita itu pun segera berdiri dan masuk ke dalam. Ketika wanita itu keluar, di sini Sigit ketakutan. Karena Sigit melihat sosok yang sangat mengerikan sekali. Wanita itu berjalan keluar dari pintu depan. Sigit melihat wanita itu berjalan dengan kaki yang terseret. Seolah-olah di bagian kakinya ini ada yang sedang ngegentolin. Sigit mencoba memperhatikan. Ketika si mbak itu lewat pas di depan hadapan Sigit, alangkah Sigit terkejut. Mohon maaf sebelumnya ya, di bagian selangkangan si mbak-mbak ini terlihat ada sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok itu sedang menggentol.
Yang terlihat sama Sigit itu cuma bagian punggung ke bawahnya saja dari sosok tersebut. Karena bagian pinggang ke atas dari sosok tersebut masuk ke dalam daster si mbak-mbak tersebut. Mohon maaf sebelumnya. Seolah-olah sosok yang dilihat oleh Sigit ini sedang bergelantungan di pinggang si mbak-mbak tersebut. Sedang berada di dalam daster mbak-mbak tersebut. Ketika mbak itu lewat di depan hadapan Sigit, berjalan perlahan dengan kaki yang terseret. Ya, seperti berat sekali lah dia berjalan. Lagi-lagi di sini Sigit mendengar suara kecapan. Suara kecapan dan bau amis yang sangat menyengat sekali. Yang dilihat oleh Sigit, bagian kaki dari sosok gaib itu yang terlihat. Bagian kulit kakinya ini seperti selaput. Warna hitam kebiru-biruan dan berlendir. Sontak di sini Sigit langsung terdiam. Sigit di sini bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya itu sosok apa? Ngapain sosok itu di selangkangan si mbak-mbak? Si mbak itu pun berjalan ke tempat duduknya. Sigit memperhatikan ketika si mbak itu duduk, ya, terlihat kalau si mbak-mbak itu kayak nahan sakit lah. Badannya terlihat menggeliut dan sesekali terdengar suara kayak meringis kesakitan. Nah, gak lama berselang, dari dalam selangkangan si mbak-mbak tersebut, Sigit melihat ada sosok anak kecil yang sedang merangkak. Merangkak berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika Sigit melihat sosok itu merangkak keluar dari dalam selangkangan si mbak-mbak masuk ke dalam rumah, di sini spontan Sigit langsung berdiri. Sigit meninggalkan tempat tersebut untuk balik ke dalam kos-kosannya. Sesampainya di dalam kosan, Sigit yang ketakutan langsung menelpon ibu dan bapaknya mengatakan, "Pak, Bu, kirimin aku uang. Besok aku mau pulang ke Ternate." Jadi kedua orang tua Sigit ini bertanya, "Loh, kenapa nak? Kok buru-buru sekali?" "Aku nggak sanggup, Mak. Aku nggak sanggup, Pak. Aku melihat sosok tuyul itu, Pak. Sosok tuyul itu gelantungan di selangkangan si mbak-mbak penjaga warung. Ih, aku nggak sanggup, Pak. Aku takut kalau tuyul itu main ke kosan aku." Karena Sigit ini, anak kesayangan lah ya. Satu-satunya anak yang ada di keluarga tersebut. Keesokan harinya, kedua orang tua Sigit pun mentransfer uang untuk Sigit ongkos pulang. Sigit pun pulang ke kampung. Sigit mengatakan dia cuti 10 hari kuliah untuk pulang ke Ternate. Sesampainya di Ternate, Sigit di sini bertemu dengan kakeknya. Ditemukan dihadapkan sama kakeknya untuk menceritakan kejadian ini. Kakeknya Sigit mengatakan, sebenarnya sosok gaib yang kamu lihat itu memang tuyul. Dan alasan kenapa tuyul itu bisa terlihat sama kamu, sebenarnya kamu inilah yang bisa membongkar kedok pesugihan dari sepasang suami istri ini. Tapi bapaknya Sigit mengatakan, gak usah lah, gak usah kamu ikut campur urusan orang. Tujuan kamu ke sana itu untuk menuntut ilmu, untuk kuliah, bukan untuk menjadi paranormal. Dan kakeknya Sigit pun setuju. Ya udahlah, kalau kamu takut tinggal di sana, kalau sosok gaib itu tidak bisa lepas dari pandangan kamu, kakek sarankan kamu pindah dari kosan tersebut. Karena sudah dicoba untuk melepaskan energi negatif dari tubuhnya si Sigit ini. Tapi bukan malah sosok itu nggak terlihat sama Sigit, malah sosok itu terlihat lebih jelas lagi, lebih menakutkan lagi. Singkat cerita di sini, setelah Sigit 10 hari liburan di Ternate, beberapa wejangan dan beberapa amalan lah diberikan oleh kakeknya Sigit untuk membentengi tubuhnya agar tidak gampang lah ditempeli oleh energi negatif seperti yang telah terjadi kepada si Sigit ini. Sigit pun kembali ke kosannya, bukan untuk menginap, bukan untuk tinggal di sana lagi. Sigit datang cuman untuk ngeberesin barang-barangnya saja. Sigit pindah. Dia mengatakan, lebih baik aku berangkat pagi-pagi ke kampus. Biarlah kosanku jauh dari kampus daripada aku harus tinggal di sana lagi. Sebelum Sigit pindah dari kosan tersebut, Sigit sempat bertanya kepada beberapa orang temannya yang tinggal di kosan tersebut, menanyakan, kalian pernah nggak makan di warung sebelah? Kalian ngelihat ada sosok anak kecil yang sedang digendong oleh si mbak itu? Teman-teman dari Sigit mengatakan, nggak pernah. Nah, Sigit pun kembali bertanya, pernah nggak kalian nyimpan duit kalian tuh hilang secara misterius? Lagi-lagi di sini, teman-teman Sigit mengatakan nggak pernah.
Kami nggak pernah mengalami hal yang seperti kamu tanyakan. Memangnya kenapa, Git? Sigit di sini tidak mau membeberkan apa yang dialaminya. Sigit cuma berpesan kepada teman-temannya, ya udah, kalau kalian masih mau tinggal di sini, hati-hati. Jangan macam-macam sama warung yang ada di sebelah. Sigit cuma berpesan seperti itu saja, dan Sigit pun berpamitan untuk pindah kos-kosan. Nah, setelah Sigit pindah kos-kosan, alhamdulillah, Sigit ini tidak pernah lagi mengalami kejadian yang aneh. Sigit nggak pernah lagi melihat ada sosok penampakan tuyul yang terlihat dengan matanya. Nah, Sigit mengatakan kurang lebih sekitar 2 tahun lah. Sigit hampir selesai kuliah di Surabaya. Sigit main-main lah ke warungnya si Bang Joni. Ketika Sigit sampai ke warungnya Bang Joni, Sigit bertanya sama Bang Joni, "Bang, itu mbak-mbak yang di depan kok udah nggak jualan lagi?" "Mbak-mbak yang mana?" "Itu yang tempat biasa aku sarapan dulu." "Oh, si mbak itu udah pindah, Git." "Loh, pindah kemana?" "Nggak tahu kemana, rumahnya mau dijual tuh. Dengar-dengar sih dari warga sekitar, si mbak-mbak itu bangkrut." "Loh, bangkrut gimana, Bang? Kata abang kan si mbak-mbak itu sama lakinya melihara tuyul." "Ya nggak tahu, mungkin dia nggak bisa ngasih makan tuyulnya kali. Soalnya terakhir kulihat, si mbak itu badannya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Ya mungkin tuyulnya nggak mau lagi nyusu sama dia, tuyulnya nyari majikan baru mungkin, Git." Jadi candanya si Bang Joni menjelaskan kalau sepasang suami istri yang tinggal di rumah besar di samping kosan tersebut sudah pindah dan sekarang sudah jatuh miskin. Nah, Sigit di sini membagikan kisah ini, menceritakan kisah pengalaman pribadinya ini cuman sekedar untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua dan sedikit sharing lah tentang pengalaman misteri yang dialaminya. Jadi itulah kisah pengalaman misteri yang dialami oleh Sigit. Jadi pesugihan tuyul memang sekilas kalau kita dengar ini merupakan sebuah pesugihan yang cukup mengerikan. Seseorang yang melihara tuyul ini diwajibkan istrinya tuh harus nyusuin tuyul. Kalau istrinya tidak mau menyusui tuyul, tuyul itu tidak akan mau bekerja. Tuyul itu tidak akan mau mencari uang. Kisah-kisah misteri tentang tuyul ini memang cukup ramai lah diperbincangkan. Di era sekarang, di zaman sekarang, semoga saja nyupang tuyul atau pesugihan tuyul ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Karena kalau tuyul berkeliaran, resikonya itu duit kita tuh bakal sering hilang secara misterius. Nah, pesugihan tuyul ini banyak versinya ya. Ada yang nyupang tuyul orang nyebutnya, ada yang tumbal susuan orang nyebutnya. Nah, seperti yang cerita yang dibagikan oleh Sigit ini. Kalau saya ambil benang merah ya dari cerita yang dibagikan oleh Sigit ini, walaupun pengalaman misteri si Sigit melihat tuyul ini cuma beberapa kali, tapi dari tanda-tanda apa yang dilakukan oleh suaminya, gerak-gerik dari suami si mbak yang nyusuin tuyul ini, dan apa yang dilakukan oleh si tuyul ini bukan cuma nyusu di bagian payudara, mohon maaf sebelumnya, sampai masuk ke dalam selangkangan. Ini sering disebut orang sebagai tumbal susuan. Pesugihan tumbal susuan yang mana tuyul yang nyusu ini, tuyul yang ngempeng ini, itu bukan cuma ngempeng di bagian payudaranya saja. Ketika darah yang ada di payudara itu sudah tidak ada lagi, tuyul ini akan turun ke bawah, masuk ke selangkangan, ngegentol di bagian bawah wanita tersebut. Ketika wanita yang digentolin sama si tuyul ini tubuhnya semakin kering, kondisi kesehatannya semakin menurun, tuyul ini akan meminta tumbal baru. Dia akan meminta tumbal susuan yang baru. Ketika si pemilik tuyul atau suami dari wanita yang menyusui tuyul ini tidak dapat memberi ibu susuan baru, tumbal susuan baru, tuyul ini akan pergi. Ketika tuyul itu pergi, karena dia sudah tidak diberikan tumbal susuan baru, orang yang memelihara tuyul, orang yang mengadopsi tuyul ini akan mendapatkan kutukan selama 7 turunan. Orang itu akan miskin. Semua harta kekayaannya akan hilang dalam sekejap. Tapi ketika dia dapat mencarikan tumbal susuan baru untuk si tuyul, kekayaan yang akan didapatnya akan dapat secara seketika. Akan bisa menjadikan orang tersebut menjadi orang yang kaya mendadak. Itulah ciri-ciri dari orang yang menggunakan pesugihan tumbal susuan. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini.
Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa sahabat yang memiliki pengalaman mistis bisa bagikan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan jangan lupa DM juga ke Instagram saya riu.wijaya91. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.